Ini gue ceritainnya kayak lagi duduk bareng lu, entah di warung kopi atau di teras rumah pas malam udah makin sepi. Cerita ini gue alamin sendiri, dan jujur aja, sampai sekarang gue masih nggak berani lewat daerah itu kalau sendirian. Jadi ceritanya bermula waktu itu gue sama dua temen gue, sebut aja si Arif sama Bima. Kita lagi perjalanan darat, niatnya cuma mau motong jalan biar cepet sampai ke kota sebelah. Awalnya normal, jalan aspal, kanan kiri sawah, langit masih agak terang walau matahari udah tenggelam. GPS nunjukin rute yang katanya lebih singkat. Ya udah, kita ikutin aja. Tapi makin lama, jalan makin sempit. Aspal berubah jadi beton kasar, terus jadi tanah. Lampu jalan gak ada. Yang ada cuma pohon-pohon tinggi, batangnya besar-besar, kayak sengaja nutupin cahaya bulan. Udara mulai beda. Dingin, lembab, dan entah kenapa bau tanah basahnya kuat banget. Ini bener jalan, kan? Kata Bima sambil ngurangin kecepatan. Arif cuma nyengir, GPS nggak mungkin bohong. Sampai akhirnya kita masuk ke sebuah kampung kecil. Bukan kampung yang rame. Rumahnya jarang-jarang, kebanyakan rumah kayu tua. Lampunya redup, bahkan ada yang cuma pakai lampu minyak. Yang bikin gue merinding, kampung itu sunyi banget. Gak ada suara TV, gak ada anak main, gak ada anjing gonggong. Padahal jam baru sekitar jam 7 malam. Begitu mobil kita masuk, beberapa orang keluar dari rumahnya. Mereka berdiri di pinggir jalan, cuma ngeliatin. Tatapannya, kosong. Gak marah, gak ramah, cuma kosong. Pakaian mereka sederhana, kebanyakan gelap, kusam, kayak jarang kena matahari. Terus mobil kita dihentikan sama seorang bapak tua. Rambutnya putih semua, kulitnya keriput, tapi matanya tajam banget. Dia ngangkat tangan, nyuruh kita berhenti. Kalian mau lewat? Tanyanya pelan. Iya, Pak. Mau ke kota sebelah? Jawab Arif. Bapak itu diam sebentar, terus bilang, boleh. Tapi ada aturan. Gue langsung ngerasa gak enak. Aturan apa, Pak? Dia nunjuk ke sebuah tumpukan kayu kecil di pinggir jalan. Kayunya runcing di ujung, kira-kira sepanjang lengan orang dewasa. Setiap yang lewat, wajib tancapkan satu kayu di depan kampung. Jangan tanya kenapa. Jangan bercanda. Jangan salah arah. Bima ketawa kecil, Pak, ini bercanda, ya? Semua orang di situ langsung nengok ke arah Bima. Serentak. Dan ekspresi mereka berubah. Bukan marah, tapi kayak kecewa. Bapak tua itu mendekat ke jendela mobil Bima. Suaranya rendah, berat. Jangan bercanda di sini, nak. Banyak yang gak pulang gara-gara anggap remeh. Gue sama Arif langsung turun dari mobil. Entah kenapa, kaki gue gemeter, tapi kayak ada dorongan buat nurut. Kita ambil satu kayu masing-masing. Tanah di depan kampung itu lembek, gampang ditancapin. Begitu kayu masuk ke tanah, gue ngerasa kayak ada getaran kecil, halus, naik dari tanah ke telapak tangan gue. Bima akhirnya ikut turun, wajahnya udah pucat. Dia nancapin kayu paling akhir. Begitu selesai, bapak tua itu ngangguk pelan. Ingat, katanya, lewat saja. Jangan berhenti. Jangan lihat ke belakang. Apapun yang kalian dengar, anggap angin. Kita masuk lagi ke mobil. Begitu jalan pelan-pelan melewati kampung itu, suasananya makin aneh. Rumah-rumah terlihat makin tua, beberapa kayak bengkok, pintunya setengah terbuka. Gue bisa sumpah, gue ngeliat ada bayangan hitam berdiri di balik tirai salah satu rumah. Terus mulai terdengar suara. Awalnya kayak suara orang bisik-bisik. Gak jelas bahasanya apa. Lama-lama berubah jadi suara langkah kaki di belakang mobil. Padahal jalanan kosong. Bima pegang setir kuat-kuat, napasnya berat. Lu denger, kan? Bisiknya. Iya, tapi jangan dibales, jawab gue pelan. Tiba-tiba dari kaca spion, gue ngeliat, ada sesuatu. Tingginya gak wajar. Badannya hitam, kurus, tangannya panjang banget sampai hampir nyentuh tanah. Dia lari di belakang mobil, tapi kepalanya nunduk, kayak nyari sesuatu di tanah. Refleks gue mau nengok ke belakang, tapi gue inget pesan bapak tua itu. Jangan lihat ke belakang. Suara di luar makin keras.
kayak kuku diseret di aspal. Terus ada suara ketukan pelan di pintu mobil. Tok, tok, tok. Buka, suara itu serak, gak jelas dari mana. Kayunya kurang. Bima hampir nangis. Mobil mulai agak goyang, kayak ada yang naik ke bagasi belakang. Bau tanah busuk masuk ke dalam mobil, nyengat banget. Tiba-tiba Arif teriak, "Jangan berhenti. Gas!" Begitu Bima nambah kecepatan, kampung itu kayak memanjang. Jalan rasanya nggak ada habisnya. Lampu mobil redup sendiri, radio mati, HP nggak ada sinyal sama sekali. Suara tangisan mulai kedengeran, campur ketawa pelan. Terus, semuanya mendadak hening. Kita keluar dari kampung itu tanpa sadar. Tiba-tiba jalanan jadi aspal lagi, ada lampu jalan, ada papan penunjuk arah. Mobil kita berhenti sendiri. Kita bertiga cuma bengong, keringat dingin semua. Besoknya, karena penasaran, gue coba cari kampung itu di peta. Nanya warga sekitar. Jawabannya sama semua. Dulu memang ada kampung di situ. Tapi udah lama ditinggal. Katanya tanahnya minta tumbal. Yang gak nurut aturan, diambil. Dan soal kayu itu, katanya buat pengganti. Pengganti orang yang hampir diambil. Sampai sekarang, tiap gue lewat daerah sepi dan lihat ada kayu-kayu kecil tertancap di tanah, gue selalu inget kampung itu. Dan satu hal yang bikin gue paling merinding. Jumlah kayu yang tertancap di depan kampung itu waktu kita lewat, jauh lebih banyak daripada jumlah rumahnya. Dan jujur, bagian ini justru yang paling bikin gue susah tidur sampai sekarang. Setelah kita keluar dari kampung itu, kita bertiga sepakat satu hal, gak ngomong apa-apa dulu. Mobil masih berhenti di pinggir jalan, mesin hidup, tapi gak ada satupun dari kita yang berani buka pintu. Sunyi. Bahkan suara serangga pun gak kedengeran. Bima yang pertama buka suara. Pelan banget. "Lu yakin, kita udah keluar?" Arif nengok ke spion, lama. Terus dia geleng pelan. Gue nggak tahu. Tapi jalan ini terlalu normal. Gue merhatiin tangan gue sendiri. Masih ada tanah nempel di kuku. Dan anehnya, tanah itu bau. Bukan bau tanah biasa. Lebih kayak tanah kuburan yang lembab dan basi. Akhirnya kita jalan lagi. Kali ini pelan. Hampir 1 jam perjalanan, nggak ada kejadian aneh. Kita udah mulai agak lega. Bahkan Bima sempat bercanda kecil, walau suaranya masih gemeter. Sampai akhirnya kita berhenti di pom bensin kecil. Masih buka, lampunya terang. Begitu turun dari mobil, rasanya kayak balik ke dunia normal. Ada 2 orang motor, ada ibu-ibu beli bensin botolan. Arif nanya ke petugas pom bensin, "Pak, mau nanya, tadi kami lewat kampung kecil, jalannya tanah, agak ke dalam." Petugas itu langsung berhenti ngelap tangannya. Wajahnya berubah. "Kampung mana?" "Yang, masuknya lewat jalan beton sempit, Pak." Petugas itu narik napas panjang. Terus dia bilang, "Kalian tancap kayu, kan?" Gue langsung merinding. "Bapak tahu?" Dia ngangguk. "Kalau nggak tancap, kalian nggak bakal nyampe sini." Terus dia cerita. Dulu kampung itu dikenal sebagai kampung peladang. Tanahnya subur, tapi sering ada orang hilang. Orang-orang tua bilang, tanah di situ dijagain. Bukan dijagain buat dilindungi, tapi ditagih. Kalau ada orang asing lewat, tanah itu minta jejak. Kayu itu buat tanda. Tanda bahwa orang itu udah bayar izin lewat. Bukan nyawa, tapi keberanian. Gue nanya, "Kalau kayunya kurang?" Petugas itu diam lama. Terus jawab, "Yang kurang, diikutin." Kita pulang ke rumah masing-masing malam itu. Gue pikir semuanya udah selesai. Ternyata belum. Malam pertama di rumah, gue mimpi aneh. Gue berdiri di pinggir kampung itu. Kayu-kayu tertancap di tanah, bergerak pelan, kayak napas. Terus satu kayu di tengah retak. Dari retakan itu keluar tangan hitam, panjang, kukunya runcing. Dan tangan itu nunjuk ke gue. Gue kebangun dengan napas ngos-ngosan. Jam nunjukin jam 3.17. Rumah gue sunyi. Tapi gue ngerasa, gak sendirian. Beberapa hari setelah itu,
hal-hal kecil mulai kejadian. Barang jatuh sendiri. Pintu kamar kebuka pelan. Tanah sering muncul di lantai kamar gue, padahal gue nggak kemana-mana. Yang paling parah, tiap malam Jumat, gue selalu dengar suara kayu ditancapkan ke tanah. Duk, duk, duk. Pelan, tapi jelas. Datangnya dari luar jendela. Gue pernah nekat ngintip. Di bawah lampu jalan, gue lihat sosok itu. Tingginya sama kayak yang gue lihat di spion. Badannya condong, kepalanya miring. Tangannya megang kayu runcing. Dan di tanah depan rumah gue, udah ada 3 kayu tertancap. Besoknya gue hubungi Arif dan Bima. Ternyata mereka ngalamin hal yang sama. Bima bahkan bilang, tiap dia ngaca, bayangan di cermin geraknya telat. Arif sering mimpi dikubur hidup-hidup di tanah lembab. Akhirnya kita sepakat balik ke kampung itu. Minta izin. Minta berhenti. Perjalanan kedua ini, jauh lebih sunyi. Kampung itu muncul lebih cepat, kayak nungguin. Bapak tua yang dulu menghentikan kita udah berdiri di depan. Senyumnya tipis. Kalian bawa apa? Tanyanya. Gue jawab, suara hampir gak keluar. Kami mau balikin, yang ngikut. Bapak itu ngangguk. Terlambat sedikit. Tapi masih bisa. Dia suruh kita masing-masing nancapin 3 kayu. Katanya, 1 buat lewat, 1 buat pulang, 1 buat lupa. Waktu kayu ketiga gue tancapin, tanah di bawah kaki gue bergerak. Gue dengar suara jeritan tertahan dari dalam tanah. Sosok hitam itu berdiri di belakang bapak tua, perlahan memudar. Sebelum kita pergi, bapak tua itu bilang satu hal yang bikin gue merinding sampai sekarang. Kalau suatu hari kalian lewat lagi, dan kampung ini gak ada, jangan cari. Artinya, kayunya udah habis. Sampai sekarang gue gak tahu maksudnya apa. Tapi tiap kali gue lewat jalan sepi, dan ngerasa ada yang ngikutin, gue cuma bisa berharap semua kayu itu masih cukup. Tapi bagian ini bukan cuma serem. Ini bagian yang bikin gue ngerti kenapa aturan itu nggak boleh dilanggar. Cerita ini gue dapat dari petugas pom bensin itu. Awalnya dia nggak mau cerita. Katanya, kalau nggak perlu, jangan tahu. Tapi mungkin karena ngelihat kondisi kita bertiga yang udah kayak orang kurang tidur, akhirnya dia cerita juga. Katanya, beberapa tahun sebelum kita lewat, ada rombongan pekerja proyek. 4 orang. Mereka juga motong jalan, masuk kampung itu sore-sore. Waktu dihentikan sama bapak tua, mereka ketawa. Ngerasa orang kampung cuma mau nakut-nakutin. Kita buru-buru. Pak, kata salah satu dari mereka. Gak usah ribet. Bapak tua itu cuma bilang 1 kalimat, sama persis kayak ke kita. Kalau nggak tancap kayu, jangan lewat. Mereka tetap lewat. Malam itu, warga kampung dengar suara ribut. Teriakan. Suara mobil ngerem mendadak. Tapi nggak ada yang berani keluar rumah. Di kampung itu, kalau malam, pintu nggak boleh dibuka. Besok paginya, mobil proyek itu ditemukan di ujung kampung. Mesinnya mati, pintunya kebuka semua. Tapi orangnya, cuma ada 2. 2 lagi hilang. Yang 2 ini selamat, tapi kondisinya nggak normal. Rambutnya berubah putih padahal masih muda. Tatapannya kosong. Mereka nggak bisa cerita apa yang mereka lihat. Setiap ditanya, mereka cuma ngulang 1 kalimat. Tanah itu hidup, tanah itu nyebut nama gue. Beberapa hari kemudian, 2 orang yang selamat itu meninggal. Bukan karena luka. Tapi karena berhenti bernapas pas tidur, mulutnya penuh tanah. Setelah kejadian itu, jumlah kayu di depan kampung bertambah banyak. Ada yang baru, ada yang udah lapuk. Tapi tiap kayu punya satu kesamaan, ditancapkan oleh orang yang masih hidup. Petugas pom bensin itu nutup ceritanya dengan suara lirih. Yang gak mau tancap kayu, akhirnya jadi kayu itu sendiri. Nah, setelah kita balik dari kampung dan nancapin 3 kayu itu, gangguan memang berhenti. Tapi bukan berarti semuanya benar-benar selesai. Beberapa bulan kemudian, Arif pindah rumah. Katanya tiap hujan deras, tanah di depan rumah lamanya selalu retak sendiri. Bima, dia nggak pernah mau nyetir malam lagi. Kalau terpaksa, dia selalu berhenti di jalan sepi dan turun sebentar. Gue pernah nanya,
"Ngapain lu?" Dia jawab, "Biar mereka tahu gue masih hormat." Dan gue ngerti maksudnya. Karena gue juga ngalamin satu kejadian terakhir. Sekitar setahun setelah itu, gue lewat jalan lain, daerah pegunungan. Malam. Kabut tebal. Di pinggir jalan, gue lihat satu kayu runcing tertancap sendirian. Kayunya masih baru. Tanahnya basah. Tanpa gue sadari, gue berhenti. Entah kenapa, kaki gue turun sendiri dari motor. Gue berdiri di depan kayu itu. Dan di telinga gue, ada suara pelan banget, hampir kayak bisikan angin. "Lewat, tapi jangan lupa." Gue cabut kayu kecil dari pinggir jalan, ranting patah, dan gue tancapin di tanah itu. Cuma sedetik. Setelah itu, kabut langsung menipis. Jalanan terang. Waktu gue nengok ke belakang, kayu yang pertama itu udah nggak ada. Sejak malam itu, gue percaya satu hal. Gak semua tempat itu kosong. Dan gak semua aturan itu buat manusia. Kalau suatu hari lu lewat kampung, hutan, atau jalan sepi, terus ada orang tua bilang, ikuti aturannya, tolong, jangan sok berani. Karena keberanian gak selalu soal melawan. Kadang, keberanian itu, tahu kapan harus nurut. Kalau lu mau, gue bisa lanjutin satu bagian terakhir. Tentang apa yang terjadi kalau kayu terakhir itu ditancapkan. Karena menurut orang kampung, itu tandanya, kampung itu minta ditutup. Lanjutin. Oke, ini bagian terakhir. Dan sumpah, ini bagian yang paling berat buat gue ceritain. Bukan karena seremnya doang, tapi karena setelah lu tahu ini, lu bakal mikir 2 kali setiap kali masuk ke tempat yang terlalu sunyi. Gue dapet cerita ini dari bapak tua itu sendiri. Tapi bukan waktu kejadian pertama. Ini beberapa tahun setelahnya. Waktu itu gue sendirian. Gak sama Arif, gak sama Bima. Entah kenapa, dorongan buat balik ke kampung itu muncul lagi. Bukan penasaran, lebih kayak dipanggil. Jalan ke sana beda dari sebelumnya. Gak muter, gak nyasar. Lurus. Terlalu lurus. Begitu gue masuk wilayah kampung itu, gue langsung ngerasa ada yang salah. Rumah-rumahnya masih ada, tapi kosong. Lampu mati semua. Gak ada satu orang pun di jalan. Angin gak bunyi. Bahkan daun pun diam. Kayu-kayu masih tertancap di depan kampung, tapi jumlahnya tinggal satu. Satu kayu terakhir. Tanah di sekitarnya retak, kayak kulit kering. Dari celah-celah tanah itu keluar bau busuk yang familiar. Bau yang sama kayak waktu sosok hitam itu nempel di mobil kita dulu. Bapak tua itu muncul dari arah gelap. Jalannya lambat, tapi tiap langkahnya bikin tanah bergetar pelan. "Lu tahu artinya tinggal satu?" tanyanya. Gue ngangguk, walau jujur gue nggak yakin. "Itu, kayu terakhir?" Dia senyum tipis. "Kalau kayu terakhir ditancapkan, kampung ini ditutup." Gue nanya, "Ditutup gimana?" Dia nengok ke arah rumah-rumah kosong. Yang di bawah, diikat. Yang di atas, dilupain. Terus dia cerita. Dulu, kampung itu bukan cuma tempat tinggal manusia. Itu perjanjian. Leluhur mereka ngasih tanah sebagai tempat lewat makhluk yang gak punya jalan sendiri. Sebagai gantinya, kampung itu aman, subur, gak pernah kekurangan. Tapi perjanjiannya jelas, setiap orang luar yang lewat harus ninggalin jejak hidupnya sendiri. Bukan darah. Bukan nyawa. Tapi tanda kalau dia sadar sedang numpang. Kayu itu simbolnya. Masalahnya, makin lama, makin banyak orang yang ngelewatin tanpa hormat. Ngerusak, ngetawain, nantang. Yang di bawah mulai lapar. Kayu makin cepat habis. Dan kalau kayu terakhir ditancapkan, itu artinya, gak ada lagi pengganti. Gue lihat ke kayu itu. Ujungnya udah retak. Kayaknya cuma nunggu disentuh. Kalau ditutup, gue nanya pelan, orang-orang kampung ini kemana? Bapak tua itu diam lama. Udah gak ada sejak lama. Saat itu juga, gue sadar. Orang-orang yang dulu berdiri di pinggir jalan, yang tatapannya kosong, yang keluar rumah waktu kita lewat, mereka bukan orang hidup. Mereka penanda. Penjaga. Sisa perjanjian.
Bapak tua itu melangkah mundur. Kalau lu tancapin, lu nggak akan pernah nemu tempat ini lagi. Kalau enggak, gue nanya. Dia menatap gue lurus-lurus. Yang di bawah, bakal nyari sendiri. Gue gemeter. Tapi tangan gue, jalan sendiri. Gue ambil satu ranting kering dari tanah. Bukan kayu runcing yang disediain. Ranting biasa. Gue tancapin di tanah, tepat di sebelah kayu terakhir. Tanah itu mengamuk. Suara jeritan muncul dari dalam tanah. Bukan satu, banyak. Kayak ratusan suara ditarik ke bawah. Angin kenceng banget. Rumah-rumah kayu runtuh jadi debu. Kampung itu ngelupas. Kayak ilusi yang dibuka paksa. Dalam hitungan detik, semuanya gelap. Waktu gue buka mata, gue udah berdiri di jalan raya. Aspal. Lampu jalan. Gak ada kampung. Gak ada hutan. Gak ada apa-apa. Cuma satu hal yang tersisa. Di pinggir jalan, ada tancapan kayu kecil. Baru. Bersih. Kayak baru ditaruh. Sejak hari itu, setiap gue dengar cerita orang nyasar ke kampung aneh, ke desa yang punya aturan aneh, ke tempat yang gak masuk akal, gue selalu ingat satu hal. Bukan kita yang nemuin tempat itu. Tempat itu yang ngebolehin kita lewat. Dan kalau suatu hari lu disuruh nancapin kayu, lakuin. Karena lebih baik ninggalin jejak kecil sebagai orang hidup, daripada jadi bagian dari tanah yang gak pernah ngelupain nama lu.